Selamat jumpa kembali dengan Suara Rakyat bersama Ricky Angku, masih tetap di Popolo Coffee Bogor. Baik, terima kasih. Kita berjumpa kembali dengan Suara Rakyat bersama saya Ricky Angku sebagai host. Pada kesempatan kali ini, tema yang akan kami angkat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengawal regulasi. Dan pada kesempatan hari ini ada dua narasumber. Yang pertama Pak Tengku Marjuki sebagai praktisi hukum, dan juga Bung Ramses juga sebagai praktisi hukum. Nah, ini saya berharap pada diskusi kita hari ini bisa lebih semarak karena dua praktisi hukum akan berbicara atau akan berargumen tentang meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengawal regulasi. Yang pertama saya ke Bung Ramses dulu nih. Ya. Selamat pagi menjelang siang Bung Ramses. Selamat pagi, Bung. Ya. Bagaimana di dalam mengawal regulasi, arti kesadaran adalah adanya rasa tanggung jawab yang besar dan akal yang luas untuk menjalankan ketertiban yang baik. Mengapa kesadaran masyarakat merupakan hal penting? Karena hanya kita yang mempunyai akal yang sehat dan yang mampu membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Nah, ada regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah, ya. Bagaimana menurut Bung Ramses dalam hal ini masyarakat mengawal regulasi yang dibuat oleh pemerintah bekerja sama dengan DPR RI? Silakan, Bung. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak narasumber dengan Vicky Ya. Pembawa materi. Kalau dilihat dari diskusi hari ini tentang judul atau topik mengawal regulasi dan masyarakat regulasi, ada dua. Yang pertama, masyarakat atau warga itu harus sadar atau dia sadar terhadap apa sih hukum itu atau apa sih regulasi itu. Dia sadar dulu itu supaya segala hak-haknya bisa ditampung dalam satu regulasi. Terus kedua, dari pemerintah dalam hal ini dia harus memang memberikan satu pemahaman atau edukasi terhadap setiap warga negara. Baik, terima kasih. Berarti ada dua hal yang Bung Ramses soroti, yaitu masyarakat harus sadar, ya, apa itu arti hukum atau regulasi, dan hak-haknya harus apakah sudah bisa ditampung atau belum di dalam regulasi itu, ya. Nah, yang kedua pemerintah itu sendiri, bagaimana pemahaman dari regulasi itu dan juga pemberlakuan regulasi itu. Bagaimana pemahaman regulasi itu, ya kan? Gini, masyarakat harus dia paham mengenai regulasi atau hukum itu. Pemahamannya, dia memang harus sadar dulu. Sadar dulu, paham nggak nih yang dibuat oleh pemerintah itu seperti apa undang-undangnya. Terus habis itu dia buat masukan saran-saran kepada pemerintah itu seperti apa. Misalkan contoh undang-undang OL ini, Omnibus Law, itu kan seharusnya pemerintah mengundang semua pihak yang hadir, yang terlibat di dalam pembuatan tentang tenaga kerjaan contohnya. Itu ada buruh, dia harus terlibat di situ. Mau tidak mau dia apa sih haknya supaya tidak dilanggar. Nah, itu dimasukkan dalam satu pasal-pasal yang terkait. Nah, itu dalam undang-undang Omnibus Law yang baru ini. Tapi kalau kita lagi marak ini sekarang ya. Nah, itu sekarang tergantung masyarakat menilai seperti apa sekarang. Kalau memang dia mau diterima atau tidak terima, kan ada jalurnya seperti apa. Kan itu ada jalur hukumnya atau seperti apa, ada mediasi, ada perbaikan-perbaikan atau pasal demi pasal dan perbaikan seperti apa sebelum diundangkan oleh presiden atau disahkan. Mungkin itu ya. Baik, terima kasih masukannya Bung Ramses. Nanti kayaknya semakin seru nih, karena kita ini masih marak dengan Omnibus Law ya. Masih marak sampai hari ini. Dan belum selesai itu. Dan demo-demo ini kayaknya masih berlanjut ya. Oke, baik. Saya ke Pak Tengku ini, yang juga seorang praktisi hukum yang kita juga sudah tidak aneh dengan beliau ini. Karena hampir di setiap sesi beliau saya hadirkan gitu, ya, sebagai penyeimbang. Nah, kira-kira menurut Pak Tengku,
peran daripada masyarakat dalam mengawal regulasi ini seperti disampaikan tadi oleh Bung Ramses. Kira-kira menurut Pak Tengku bagaimana nih? Terima kasih Ricky. Ya. Pak Ramses ya, hari ini kita diskusi yang menarik sebenarnya. Ya. Tentang kesadaran masyarakat terhadap regulasi. Ya. Memang semakin meningkat sekarang ya. Sangat meningkat sekarang. Kita lihat di medsos, di lapangan, itu begitu antusias masyarakat untuk menanggapi setiap regulasi yang dilahirkan. Ya. Ya, memang negara kita berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Ya. Yang memang kalau kita melihat bahwa negara ini negara hukum, bahwa hukumlah yang menjadi panglima. Ya. Untuk mengatur, menertibkan, dan juga untuk mengarahkan seluruh masyarakat ini mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Memang ketika kita bicara hukum, ada hukum ekonomi yang memang terkait langsung kepada kesejahteraan masyarakat. Ya. Kemudian ada hukum pidana, perdata, kemudian segala macam hukum yang diatur ini melalui perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang ada. Sudah sebaiknya, sudah seyogianya masyarakat kita mengawal. Kenapa? Karena yang mencetuskan suatu perundang-undangan dan peraturan itu sudah berdasarkan sebuah proses politik yang panjang. Baik itu didasarkan atas inisiatif maupun secara bersama-sama. Tetapi suatu perundang-undangan dan peraturan itu harus dipahami dulu oleh masyarakat sebagaimana disampaikan tadi, secara detail, secara komprehensif. Jadi tidak hanya satu pasal lalu ada pertentangan menjadi ribut. Kita bisa koreksi pasal yang kira-kira krusial, tidak menguntungkan bagi semua pihak melalui cara-cara yang santun, cara-cara yang diatur di negara ini. Boleh juga menyuarakan di jalan, tetapi dengan cara-cara yang tidak merugikan pihak lain. Elegan lah ya. Elegan. Maksudnya jangan sampai anarkis gitu ya. Iya, jangan sampai anarkis memang. Sehingga mengawal suatu regulasi itu paling tidak ada 3 cara. Yang pertama, masyarakat selain mereka diikut sertakan dalam proses pembuatan undang-undang atau perundang-undangan dan peraturan, juga setelah lahirnya perundang-undangan tersebut, jika ada pasal-pasal yang dianggap krusial tadi tidak sesuai dengan hak dan kepentingan golongan tertentu atau masyarakat luas, maka bisa diberikan masukan-masukan di dalam forum-forum diskusi, baik yang formal maupun non formal saja. Dan dari pihak pemerintah dan DPR itu semestinya memang memperhatikan hasil-hasil diskusi itu, yang nanti akan bisa dipertimbangkan. Rekomendasi Apakah dipertimbangkan membuat peraturan-peraturan baru yang mungkin meninjau ulang peraturan yang sudah ada. Kan gitu ya. Kemudian yang kedua, mereka bisa mengontrol di dalam eksekusinya, praktek hukumnya. Kadang-kadang kan gini, regulasi sudah bagus, tapi praktek di lapangan ini kadang-kadang nggak jalan. Ini perlu diperhatikan juga kan. Dan yang ketiga, kita sudah sama-sama tahu dari sisi perundang-undangan, kalau ada yang keliru atau ada yang tidak sepakat, kita bisa menempuh jalur hukum, jalur MK ya. Jadi GR itu bisa dilakukan oleh masyarakat agar ada keterbukaan
tentang penafsiran undang-undang yang telah dibuat, atau cocokkah undang-undang yang telah dibuat, atau tepatkah proses yang dilakukan untuk melahirkan undang-undang tersebut. Saya pikir tiga cara ini lebih elegan dilakukan oleh masyarakat dalam mengawal regulasi, termasuk regulasi yang baru saja rame, yaitu Omnibus Law. Ini undang-undang truk sebenarnya. Jadi semua barang masuk di situ ya. Nah, terima kasih. Oke. Nah, sekarang kan seperti kita ketahui bahwa di dalam masyarakat ini mengawal regulasi ini, kita kan sama-sama sudah tahu bahwa kita sudah memilih wakil-wakil rakyat yang ada di Senayan sana. Ya. Nah, apakah menurut Bung Ramses dan menurut Pak Tengku ini tupoksi mereka sudah berjalan dengan baik atau bagaimana? Karena kan masyarakat ini sudah memberikan suara kepada hak, sudah memberikan hak lah. Nah, kira-kira menurut Bung Ramses gimana? Sejauh ini kalau dilihat Senayan atau anggota dewan yang terhormat sana, kalau kita lihat dalam prakteknya sepertinya sulit. Ya. Tapi kalau dalam pelaksanaan mereka mungkin hanya mengundang beberapa pihak. Mungkin ada beberapa pihak yang terkait dengan misalkan undang-undang kerja, dan cipta kerja itu. Itu bisa kita lihat, atau IKADIN mungkin, yang itu mungkin. Nah, kalau kita lihat di sini seharusnya masyarakat yang punya perwakilan di Senayan itu mengajukan satu surat atau apa semacamnya, sehingga yang wakil masyarakat yang warganya ini bisa akhirnya disampaikan kepada Senayan. Wakil kita lah ya, wakil kita. Siapa sih sebenarnya? Misalkan wakilnya di Bandung, ya Bandung siapa sih yang ada di sini? Sampaikan kepada dia. Melalui faksi itu kan bisa disampaikan. Itu udah bisa, udah bebas gitu. Dan bisa dilayangkan. Nah, sekarang sejauh ini kan kita lihat masyarakat pun tidak tahu prosesnya seperti apa, penyampaian suratnya. Perjalanannya seperti apa. Berarti dalam hal ini juga masyarakat harus ada edukasi tentang. Harus ada edukasi. Edukasi dari mana? Ya, dari pemerintah turun. Ada pihak eksekutif yang harus mengedukasi mereka. Itu wajib memang supaya dia sadar hukum dan melek hukum dibilangnya. Sehingga dia bisa masuk dalam ranah, oh iya ini seperti ini. Oh dia harus menyampaikan ke anggota dewan seperti ini. Saran-sarannya. Nah, itu ditampung oleh mereka baru dibahas di tingkat balik. Itu di DPR itu. Itu mungkin yang harus disampaikan. Jadi memang ya prosedurnya harus seperti itu ya. Nah, kalau menurut Pak Tengku sendiri gimana, Pak? Ini sebenarnya berbicara tentang kondisional mungkin bukan hanya regulasi yang perlu dikawal, tetapi juga apalagi nih yang perlu dikawal nih, Pak? Person itu dikawal betul. Selain regulasi personal juga yang menjalankannya yakni regulator ya. Mungkin juga masyarakat, sesama masyarakat ya. Ini menarik untuk kita bahas bersama. Ada 4 hal yang mungkin selama ini walaupun sudah dilaksanakan atau sudah dilakukan, tapi kemungkinan kualitasnya perlu kita tingkatkan. Yang pertama, kalau kita bicara DPR, itu memang wakil kita. Ya kan gitu ya. Wakil rakyat yang ada di Senayan. Mereka diberikan kepercayaan untuk mengawal berbagai kebijakan. Ya, mengawasi, ya, ada fungsi pengawasan. Kemudian mereka juga membuat perundang-undangan dan sebagainya ya. Karena itu wakil kita. Tentu kita masih bisa percaya atau tidak? Kembali lah gitu. Ini pertanyaannya. Ya mudah-mudahan wakil-wakil kita di Senayan sana bisa nonton juga nih video. YouTube saya ini.